Salam satu hobi, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi video seputar dunia hobi yang tentunya kita harapkan dapat memberi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, kalian juga bisa cek konten menarik lainnya di channel ini. Karena masih banyak konten-konten lainnya yang bermanfaat dan memberi pengetahuan. Mungkin salah satu dari konten lain di channel ini adalah konten dan pembahasan yang kalian cari dan butuhkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung dan support channel ini. Semoga channel ini selalu dapat memberi manfaat ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Sejarah burung parkit, dari alam liar Australia hingga sahabat manusia. Burung parkit, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai parakeet, merupakan salah satu jenis burung yang paling populer di dunia. Namanya berasal dari gabungan kata dalam bahasa Prancis kuno perroquet, yang berarti burung beo. Dalam konteks modern, istilah parkit biasanya merujuk pada burung kecil dari keluarga burung beo Psittacidae, yang memiliki ekor panjang dan tubuh mungil. Namun, ketika masyarakat umum menyebut burung parkit, yang paling sering dimaksud adalah spesies Melopsittacus undulatus, yaitu burung bajerigar atau baji, yang berasal dari Australia. Asal-usul dan habitat alami. Burung parkit berasal dari pedalaman dan dataran kering Australia. Di alam liar, parkit hidup dalam kawanan besar yang dapat mencapai ratusan hingga ribuan ekor. Mereka merupakan burung nomaden, artinya mereka berpindah-pindah mengikuti musim hujan dan ketersediaan makanan dan air. Habitat asli parkit adalah daerah sabana, semak belukar, dan padang rumput terbuka. Mereka sangat tahan terhadap kondisi kering, dan dapat hidup dalam suhu yang ekstrim. Pola hidup mereka sangat bergantung pada air, sehingga kawanan parkit sering bermigrasi mencari sumber air baru ketika lingkungan mulai mengering. Parkit liar memiliki tubuh kecil dengan warna dasar hijau cerah dan garis-garis hitam bergelombang di bagian punggung dan kepala. Warna ini sangat efektif sebagai kamuflase di padang rumput Australia. Paruhnya kecil dan melengkung, digunakan untuk memakan biji-bijian, dedaunan, dan buah kecil. Dikenal dunia lewat penjelajah Eropa. Parkit pertama kali dikenal dunia luar ketika penjelajah dan naturalis Eropa datang ke Australia pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pengenalan parkit adalah John Gould, seorang ornitolog Inggris yang mempelajari dan mendokumentasikan burung-burung Australia. Sekitar tahun 1838, burung parkit mulai dibawa ke Inggris oleh para penjelajah dan kolektor. Respons masyarakat Eropa sangat positif. Parkit dinilai unik, eksotis, dan menawan. Tidak lama kemudian, parkit mulai diternakan secara luas di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, termasuk Jerman, Prancis, dan Belanda. Perkembangan di dunia barat. Pada pertengahan abad ke-19, parkit menjadi sangat populer di kalangan bangsawan Eropa. Orang-orang mulai membiakkan parkit dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar. Dari sinilah mulai muncul variasi warna yang berbeda dari jenis liar. Melalui proses mutasi dan seleksi genetik, muncul parkit dengan warna biru, kuning, putih, dan bahkan kombinasi dari berbagai warna. Pada awal abad ke-20, parkit mulai menyebar ke Amerika dan Asia. Popularitasnya terus meningkat, terutama karena parkit memiliki sifat sosial, cerdas, mudah beradaptasi, dan bisa dilatih menirukan suara manusia. Banyak orang menyukai parkit karena ukurannya yang kecil dan perawatannya yang relatif mudah. Peran parkit dalam kehidupan manusia. Burung parkit telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama lebih dari 1 abad. Mereka bukan hanya sekadar hewan peliharaan, tetapi juga menjadi teman berbicara, hiburan di rumah, bahkan objek penelitian ilmiah. Di beberapa negara, parkit digunakan sebagai media terapi atau pet terapi, khususnya untuk anak-anak dan lansia. Parkit juga menjadi subjek populer dalam seni dan budaya populer. Banyak lukisan, kartun, bahkan film dokumenter yang mengangkat keunikan burung kecil ini. Suara kicauannya yang nyaring dan gerak-geriknya yang aktif membuat parkit sangat disukai oleh berbagai kalangan. Parkit di Indonesia. Di Indonesia, parkit mulai dikenal luas sejak tahun 1990-an. Awalnya hanya beberapa penggemar burung yang memeliharanya,
Tetapi seiring berjalannya waktu, parkit menjadi salah satu burung peliharaan paling populer. Di pasar burung lokal, parkit mudah ditemukan dan dijual dengan harga yang relatif terjangkau. Komunitas pecinta parkit juga tumbuh di berbagai kota, dan bahkan sering mengadakan kontes atau lomba parkit berbicara. Perkembangbiakan parkit di Indonesia juga cukup baik. Banyak peternak yang berhasil menghasilkan parkit dengan variasi warna yang menakjubkan. Parkit kini tidak hanya dihargai karena keindahannya, tetapi juga sebagai sumber pendapatan dan peluang usaha di bidang peternakan burung. Konservasi dan tantangan. Meskipun parkit mudah berkembang biak dalam penangkaran, penting untuk tetap menjaga populasi liar mereka di Australia. Ancaman terhadap burung liar termasuk perubahan iklim, perusakan habitat, dan perburuan liar. Oleh karena itu, banyak organisasi konservasi dan pemerintah Australia yang melarang ekspor parkit liar, dan mendorong pengembangbiakan secara legal dan berkelanjutan. Bagi para pencinta burung, penting untuk memastikan bahwa parkit yang dipelihara berasal dari penangkaran yang etis, bukan dari penangkapan liar. Kesadaran akan pelestarian satwa harus menjadi bagian dari budaya memelihara hewan, termasuk parkit. Tanda hubung. Sejarah burung parkit adalah kisah panjang tentang perjalanan seekor burung kecil dari padang rumput Australia hingga menjadi sahabat manusia di berbagai belahan dunia. Keindahan warnanya, kecerdasannya, serta kemampuannya berinteraksi dengan manusia membuat parkit mendapat tempat istimewa di hati banyak orang. Parkit adalah simbol dari bagaimana makhluk kecil bisa membawa kebahagiaan besar. Melalui pemeliharaan yang baik dan kesadaran akan konservasi, kita tidak hanya merawat hewan, tetapi juga mewariskan nilai cinta terhadap alam kepada generasi mendatang. Berikut adalah panduan perawatan burung parkit secara detail agar burung tetap sehat, aktif, dan jinak. Perawatan yang tepat sangat penting agar parkit tidak stres dan bisa hidup lebih lama. Umur parkit bisa mencapai 8-15 tahun bila dirawat dengan baik. Tanda hubung. 1. Kandang atau sangkar. Ukuran kandang. Idealnya, min, 60 x 40 x 40 cm untuk sepasang parkit. Semakin besar kandangnya, semakin baik, terutama jika burung tidak sering dilepas terbang. Bahan dan bentuk. Gunakan sangkar dari besi anti karat. Jarak jeruji tidak boleh terlalu lebar, maksimal 1,5 cm, agar burung tidak lolos atau terjepit. Perlengkapan kandang. Tempat makan dan minum, mudah dibersihkan dan dipasang. Tangkringan, lebih dari satu, dari kayu alami. Mainan seperti lonceng, cermin, atau ayunan agar tidak bosan. Tempat mandi kecil opsional tapi dianjurkan. Penempatan. Taruh di tempat teduh, terang, sirkulasi udara baik, dan jauh dari asap dapur atau AC langsung. Jangan dekatkan ke binatang predator kucing, anjing, del. Tanda hubung. 2. Makanan dan minuman. Makanan pokok. Bijian campur khusus parkit, millet putih, millet merah, biji bunga matahari, gandum. Bisa beli pakan khusus parkit di pet shop. Makanan tambahan extra fooding. Sayuran hijau, kangkung, sawi, bayam, daun pepaya dicuci bersih. Buah, apel, pepaya, pisang dalam jumlah kecil, jangan terlalu sering. Camilan sehat, jagung muda, kecambah, wortel parut. Jangan beri alpukat, coklat, kafein, makanan asin, makanan manusia berminyak gorengan. Minuman. Beri air matang atau air galon, ganti setiap hari. Pastikan tempat minum tidak mudah tumpah atau kotor. Tanda hubung. 3. Kebersihan dan perawatan harian. Membersihkan sangkar. Bersihkan alas kandang tiap hari, buang kotoran, sisa makanan. Cuci kandang dan aksesoris minimal 2-3 kali seminggu. Memandikan parkit. Bisa dimandikan 2-3 kali seminggu. Gunakan semprotan halus spray, atau sediakan wadah mandi kecil. Jangan mandikan saat cuaca dingin atau malam hari. Menjemur. Jemur parkit tiap pagi sekitar jam pukul 7 sampai pukul 9 selama 15-30 menit di bawah matahari pagi. Jangan ditinggal langsung di bawah matahari terik lebih besar dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tanda hubung. 4. Sosialisasi dan melatih parkit. Interaksi rutin. Ajak bicara setiap hari agar burung terbiasa dengan suara manusia. Beri makan langsung dari tangan agar lebih jinak. Jangan memaksa burung bila masih takut, lakukan perlahan.
Latihan dan stimulasi mental. Biarkan burung keluar kandang dan terbang bebas di ruangan tertutup jika sudah jinak. Beri mainan atau alat interaktif cermin, lonceng, tali ayun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Kesehatan dan tanda bahaya. Ciri parkit sehat, aktif, lincah, sering berkicau. Mata jernih, bulu mengkilap, nafsu makan baik. Kotoran normal, tidak cair berlebihan. Ciri parkit sakit, diam saja, mengantuk terus, bulu berdiri. Tidak mau makan, minum. Nafas megap-megap atau keluar lendir dari hidung paru. Tindakan pencegahan, jangan gabungkan burung baru langsung ke dalam kandang utama. Isolasi dulu 1-2 minggu untuk memastikan tidak membawa penyakit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Tips tambahan, jika punya lebih dari satu parkit, pastikan mereka akrab atau berjodoh. Bila bertengkar, pisahkan. Jangan terlalu sering mengganti posisi kandang karena bisa membuat stres. Saat akan liburan, titipkan ke orang yang paham cara merawat burung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Merawat parkit bukan hanya soal memberi makan dan minum. Ini adalah tentang memberi kasih sayang, perhatian, dan lingkungan yang aman serta menyenangkan. Dengan perawatan yang tepat, parkit bisa menjadi teman yang ceria, jinak, dan bahkan bisa menirukan suara manusia. Jangan lupa cek video konten yang lain di channel ini karena masih banyak konten video menarik bermanfaat dan mengedukasi kalian seputar dunia hobi. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu, dimudahkan rizkinya, amin.